Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan tentang tawabi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu at-taukidu taukid. At-taukidu tabi'un yuzkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahhamahu sami'u. Yang namanya taukid itu adalah tabi yang disebutkan setelah matbu'nya atau setelah isim yang mengikutinya itu, liyu'akkidahu, untuk menguatkannya, wa yuzila ma yumkinu ayyatawahhamahu sami'u, dan menghilangkan sesuatu yang mungkin dibayangkan oleh pendengar itu dari yang tidak dimaksudkan. Mislu, contohnya, qabaltul malika nafsahu, aku bertemu dengan raja itu sendiriannya, atau bertemu dengan rajanya langsung tanpa perwakilan. Maka kalau kita ambil dari definisi ini, dapat kita pahami bahwa yang namanya taukid itu adalah yang menguatkan muakkadnya. Selanjutnya, taukid itu dibagi menjadi dua. Ada namanya taukid lafzi, ada namanya taukid maknawi. Taukid lafzi adalah bi'i'adatil lafzi nafsihi. Taukid lafzi itu bisa dilakukan dengan cara mengulang kata atau lafaz itu sendiri. Misalnya kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kemudian kita ulang ini untuk lebih meyakinkan atau lebih mentaukidkan, sehingga kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini berarti menunjukkan Allah itu benar-benar Maha Besar. Kemudian contoh yang lain adalah uktub. Ini artinya tulislah. Kalau kita suruh sekali tulislah, maka ini kurang kuat. Tetapi kalau kita ulangi, ini berarti perintahnya itu sangat ditekankan. Misalnya kita katakan uktub, uktub, tulislah, tulislah, gitu. Maka ini lebih menguatkan. Jadi taukid lafzi itu adalah taukid dengan cara mengulang lafaznya. Contoh selanjutnya misalnya adalah na'am, na'am, ya, ya. Misalnya ada orang bertanya kepada kita, asami'ta kalami, apakah kamu dengar ucapanku? Kalau kita jawab bilang na'am, iya, nah itu bisa dimengerti tetapi kurang kuat. Tetapi kalau kita mengatakan na'am, na'am, iya, iya, nah, maka itu adalah lebih kuat dari hanya menyebutkannya satu kali. Nah, taukid dengan mengulang kalimat atau mengulang kata yang sama ini disebut dengan taukid lafzi. Yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi di sini maksudnya adalah biistimali lafzin min hazihil alfaz, yaitu adalah taukid dengan menggunakan salah satu daripada lafaz-lafaz berikut ini. Yang pertama adalah lafaz an-nafsu, menggunakan kata an-nafsu. Contohnya, ja'al amiru nafsuhu, telah datang amir itu sendiriannya. Berarti di sini dia benar-benar datang sendiri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan lafaz ainun. Contohnya adalah qabaltur raisa ainahu, aku bertemu atau menjumpai ar-raisa, pemimpin itu, ainahu, sendiriannya. Berarti kita benar-benar menjumpai pemimpin itu langsung, bukan dengan wakilnya atau tidak disertai dengan orang lain, tetapi langsung kepada pemimpinnya itu. Taukid berikutnya adalah menggunakan kata kullun. Contohnya, hadaral auladu kulluhum, telah hadir anak-anak itu semuanya. Kalau kita mengatakan hadaral auladu, telah hadir anak-anak itu, bisa jadi ada yang tidak hadir, hanya sebagian besar saja misalnya yang hadir. Tetapi kalau kita mengatakan hadaral auladu kulluhum,
telah hadir anak-anak itu seluruhnya atau semuanya, maka ini berarti memberikan penguatan bahwa yang hadir itu adalah keseluruhannya. Selanjutnya, taukid maknawi itu juga menggunakan lafaz ajma'u. Ya, yang keempat itu menggunakan lafaz ajma'u. Contohnya di sini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kata ajma'in ini namanya adalah taukid maknawi. Dan atas keluarganya dan sahabatnya ajma'in seluruhnya. Berarti semua keluarga dan sahabat Nabi yang dimaksudkan, ya, tidak ada yang tidak. Nah, kata ajma'in ini disebut dengan taukid maknawi. Selanjutnya, taukid maknawi itu juga bisa mempergunakan lafaz kila. Contohnya adalah hadarul mudarrisani kilahuma. Nah, telah hadir guru itu kedua-duanya. Kilahuma ini disebut dengan taukid maknawi. Berikutnya, taukid maknawi ini juga bisa menggunakan lafaz kilta. Ya, kila dengan kilta ini artinya sama. Kalau kila ini digunakan untuk isim yang muzakkar, sedangkan kalau kilta ini digunakan untuk isim yang muannas. Contohnya di sini adalah zahabatil mudarrisatani kiltahuma. Telah pergi dua orang guru perempuan itu kedua-duanya. Nah, berarti benar-benar kedua-duanya. Nah, kata kiltahuma di sini adalah disebut dengan taukid maknawi. Jadi kalau kita simpulkan, taukid itu adalah berfungsi untuk menguatkan kata yang dijelaskan. Kemudian taukid itu ada dua, yaitu taukid labzi dan taukid maknawi. Kalau taukid labzi adalah dengan mengulang lafaznya, sedangkan taukid maknawi adalah dengan menggunakan 6 kata berikut, yaitu an-nafsu, ainun, kullu, ajma'u, kila, dan kilta. Ini disebut dengan taukid maknawi. Demikian pembahasan kita tentang taukid. Semoga kita semua diberikan ilmu yang luas, dipahamkan ilmu bahasa Arab, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendatangkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.